Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا ونبينا وشافعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Amma ba'dah. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, para ahlil bait, kemudian juga para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, sebagai generasi terbaik umat ini, tabi'in generasi kedua terbaik umat ini, tabi'ut tabi'in dan generasi ketiga terbaik umat ini, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pagi ini setelah salat subuh berjamaah kita dapat duduk bersama di sini sambil menuntut ilmu, mengkaji firman-firman Allah, sekaligus kemudian beriktikaf selama kita berada di dalam masjid. Doa ini semoga Allah ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kisah Al-Quran yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kisah tentang Ashabul Ukhdud. Apa itu Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud artinya orang-orang yang membuat parit atau mengazab dengan api yang besar. Jadi orang-orang yang membuat parit dan mengazabnya dengan api yang besar, itu semua disebut dengan Ashabul Ukhdud. Kenapa mereka sampai menyiksa manusia dengan dibakar api yang besar sekali? Itu nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian kita akan mulai kajian kita ini dari Al-Quran surah Al-Buruj di juz 30 dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10 ya, di surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj. Nanti kita masuk ke ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Allah berfirman, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat
thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sadaqallahul azim. Qutila ashabul ukhdud, telah dilaknat. Qutila di sini artinya lu'ina wa halaka, dilaknat dan binasalah ashabul ukhdud, orang-orang yang telah menyiksa manusia dengan dibakar api yang besar atau buat parit untuk membakar manusia-manusia ini. Na'udzubillah. An-nari dzatil waqud, yaitu api-api yang sudah disiapkan, yang kemudian mereka semua diikat satu persatu, dilemparkan ke dalam kobaran api ini. Idhum 'alaiha qu'ud, sementara orang-orang zalim ini mereka hanya duduk-duduk melihat, menyaksikan dan menikmati pemandangan manusia yang dilemparkan ke dalam kobaran api tersiksa kesakitan. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, lagi-lagi mereka sekedar menyaksikan, menonton apa yang sedang dialami oleh orang-orang beriman tadi. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billah, tidaklah orang-orang yang zalim ini menyiksa orang-orang yang beriman dengan dibakar api hanya lantaran mereka beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid, yang maha perkasa dan lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, Tuhan yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan apa saja yang ada. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang telah menyiksa, membunuh. Arti fitnah ini banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kata fitnah dalam Al-Quran itu maknanya banyak sekali. Al-Imam Ibnu Hajar sebutkan dalam Fathul Bari itu semua arti fitnah. Fitnah pertama artinya kesyirikan, seperti firman Allah di dalam Al-Quran, wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Yang suka dipelintir-pelintir sama orang Indonesia ya, orang Indonesia ya suka melintir-melintir ayat ini. Jadi kalau ada fitnah-fitnah itu di antara manusia, orang bilang, "Wah, nggak boleh memfitnah Pak, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan." Ayatnya benar tapi caranya salah. Karena yang dimaksud ayat ini, wal fitnatu akbaru minal qatl, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maksudnya fitnah di ayat ini adalah kesyirikan. Karena arti fitnah pertama itu syirik, yaitu menyembah selain Allah. Orang yang menyembah selain Allah dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Karena dosa syirik itu dosa yang paling besar. Itu ya Pak ya. Jadi jangan melintir ayat ini lagi, karena ini ayatnya enggak ada yang terjemahkan apa tadi? Memfitnah itu bukan. Ya. Atau makna yang kedua, fitnah itu artinya peperangan, berperang. Ya. Maka Allah berfirman, ala fil fitnati saqatu, ketahuilah di dalam setiap peperangan itu pasti akan banyak korban berguguran. Nah, arti fitnah kedua itu perang. Ada pula arti yang ketiga, fitnah itu artinya adalah pembunuhan. Ya, seperti ayat ini, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang membunuh dan menyiksa orang beriman, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Summa lam yatubu, dan kemudian mereka tidak bertobat dari dosanya tadi.
falahum adzabu jahannam. Bagi orang yang membunuh orang beriman, menyiksa orang beriman tadi, maka ada azab neraka jahanam yang sudah menunggunya. Karena beriman disiksa atau beriman dibunuh. Ini mengerikan. Atau makna fitnah yang keempat, artinya ujian, musibah. Seperti Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Dan takutlah kalian kepada fitnah, artinya musibah, cobaan yang melanda pada satu negeri yang tidak hanya menghantam orang zolimnya saja. Tapi kalau musibah sudah datang, itu yang zolim, yang adil semuanya kena musibah. Jadi arti fitnah itu banyak. Ya, saya hanya ingin meluruskan ucapan tadi itu. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Itu baru betul itu. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Nah itu benar. Tapi kalau fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, maka yang dimaksud ayat itu adalah fitnah dalam arti dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Ashabul Ukhdud. Kisah ini kisah yang masyhur. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau ini, Qasasul Anbiya, di halaman yang ke-400, beliau mengatakan, وقد زعم بعضهم أن الأخدود وقع في العالم كثيرا. Kata Ibnu Katsir, manusia ini atau masing-masing agama ini mengklaim atau punya cerita tentang Ashabul Ukhdud. Di mana-mana orang punya cerita Ashabul Ukhdud. Fil alam katsira. Fil alam katsira, di banyak negeri. Maka Al-Quran menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Orang Nasrani juga bercerita tentang Ashabul Ukhdud. Orang Yahudi juga bercerita tentang Ashabul Ukhdud. Mereka-mereka yang menyiksa dengan membakar api, ya. Karena orang-orang beriman kepada Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sampai kemudian Imam As-Suddi mengatakan, qutila ashabul ukhdud ay kanal ukhdud. Adapun yang dimaksud ukhdud salasatan, ada 3. Khaddu bis Syam, wa khaddu bil Iraq, wa khaddu bil Yaman. Kata Imam As-Suddi, di Syam pun ada cerita tentang Ashabul Ukhdud. Di Irak juga ada cerita tentang Ashabul Ukhdud. Di Yaman juga ada cerita tentang Ashabul Ukhdud. Bahkan para ulama ahli tafsir yang lain mengatakan, bahkan di Mesir pun ada cerita tentang Ashabul Ukhdud. Jadi Mesir, Yaman, Syam, kemudian Irak, mereka punya cerita yang sama meskipun kisahnya berbeda-beda. Cerita tentang apa? Cerita tentang orang yang wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka orang beriman itu disiksa dengan api yang besar kecuali lantaran hanya karena mengucapkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu orang itu Bapak Ibu karena beriman, itu konsekuensi resiko yang akan dia hadapi adalah dibakar. Bayangkan tuh, dibakar. Kalau sekarang ini kan tidak ada orang yang menyiksa hanya gara-gara lantaran apa? Mengucapkan Tuhan kami Allah. Jadi dulu itu untuk mempertahankan iman, nyawa itu sampai melayang. Nah, hari ini kita diminta untuk sekedar sholat 5 waktu saja masih tawar-tawaran.
Masih tawar-tawaran. Terbukti orang Islam di Indonesia ini, Bapak Ibu, silakan cek saja. Yang sholat hari ini di Indonesia itu cuma sekitar 37% saja. Itu yang sholat. Yang sholat 5 waktunya di masjid seperti bapak-bapak ini, Masya Allah, yang 5 waktunya di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini kan wajah-wajahnya wajah-wajah ini nih yang kelihatan ini. 5 waktunya di masjid dari ratusan juta orang Indonesia ini cuma 2,2%. Yang 5 waktunya di masjid hanya 2,2% saja. Dan ini termasuk negeri paling rendah tingkat kesadaran beragamanya. Ini Indonesia ini di dunia termasuk negeri paling rendah tingkat kesadaran beragama. Oh, kita sering bangga orang Indonesia ini Islamnya paling terbesar persentasinya, meskipun sekarang sudah kalah dengan Pakistan ya, kalah sama Pakistan kita peringkat 2 sekarang. Oh, kita ini umat Islamnya yang paling selalu begitu, euforianya itu selalu yang paling. Tapi coba cek Menteri Agama Desember 2024 kemarin lakukan survei di 25 kota besar di Indonesia terkait tentang sejauh mana umat Islam bisa membaca Al-Quran. Hasilnya mencengangkan, silakan dicek. Apa hasilnya? Ternyata 72% orang Indonesia nggak bisa ngaji. 72%, berarti yang bisa ngaji cuma 27% lebih sedikit dah. Yang sholat tadi cuma 5 waktu di masjid 2,2%, ya meskipun yang sholat 37% yang sholat, tapi kan enggak belum tentu sholat 5 waktu. Tapi ini PR besar untuk kita semua. Kita berharap semoga masjid-masjid di Lampung ini ukurannya itu standarnya seperti masjid ad-du'a, ya, aktif, makmur, jamaahnya juga semangat dan sebagainya. Karena ini akan mewarnai masyarakat kita. Terus kemudian kita lanjut lagi ngulang di sini. Jadi di Mesir pun ada, di Irak pun ada, di Syam pun ada, di Yaman pun ada. Nah, nanti kita akan coba ambil waktu karena waktu kita singkat. Ada beberapa menit ke depan, 40 menit kita akan mulai ya tentang mereka-mereka yang mendapatkan ujian, disiksa, dibakar hanya karena mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Di Mesir pun ada ikhwan fiddin yang disiksa, dibakar dengan api hanya gara-gara mengucapkan Tuhan kami Allah. Iya. Siapa kisah di Mesir yang paling masyhur dibakar gara-gara wa mana qaumun minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Masyitah, seorang wanita salehah namanya Masyitah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 4030, juga disebutkan di dalam Dalailun Nubuwah ya Imam Al-Baihaqi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriyabi, di malam Isra Mi'raj, wajada raihatan tayyibatan. Rasulullah mencium ada semerbak wangi yang sangat harum. Faqal, Nabi tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raihah tayyibah? Ini wangi apa ini? Kok luar biasa harumnya ini ya, di surga itu harum betul. Terus malaikat Jibril mengatakan hadhihi rihu qabril, maaf ya, ini ketika Isra-nya, belum Mi'rajnya, Isra-nya. Ketika melewati satu tempat, malaikat Jibril mengatakan hadhihi rih qabril masyitati wabnaiha. Ini adalah wangi berasal dari kuburan Masyitah beserta 2 anak dan suaminya. Jadi 4 orang satu keluarga semuanya mati dibunuh gara-gara mengucapkan Tuhan kami Allah. Masya Allah ya, luar biasa nih Pak. Masyitah itu diambil dari kata masyato, artinya menyisir. Masyitah artinya wanita tukang
sisir, tukang sisir. Rasul pun waktu itu tidak tahu siapa Masyitah itu. Maka Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, siapa Masyitah itu? Katanya Masyitah itu tukang sisirnya putri Fir'aun. Tukang sisirnya putri-putri Fir'aun. Biasa, karena putri raja itu nyisir saja butuh pembantu, Pak. Namanya putri raja. Nyisir semua. Karena Fir'aun kan tidak ada anak laki-laki ya. Semua anaknya Fir'aun itu perempuan. Makanya dengan Nabi Musa itu senang. Tahu-taunya ternyata Musa yang diangkat anak malah justru nanti yang akan menghancurkan kekuasaannya. Hingga kemudian di sini disebutkan oleh malaikat Jibril, cerita tuh dalam hadis Ibnu Majah. Fabainama hiya tumashitu binta Fir'aun id saqatal mushtu min yadiha. Ketika Masyitah si penyisir tadi sedang nyisiri rambut putri-putrinya Fir'aun, tiba-tiba sisirnya pun terjatuh. Pas terjatuh, refleks ucapannya, faqalat ta'isa Fir'aun. Pas sisirnya jatuh, refleks ucapannya, celakalah Fir'aun. Kaget putrinya. Bapakku kok didoakan celaka, masa Tuhan bisa celaka? Kan Fir'aun sudah terlanjur ya, dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Maka akhirnya kemudian fa akhbarat abaha wa kana lil mar'a ibnani wa zaujun. Putrinya ceritakan itu kepada bapaknya sang raja dan ngaku Tuhan tadi. Marah betul dia. Mau Tuhan kok didoakan celaka. Maka akhirnya didatangkanlah Masyitah dan keluarganya. Ditanya, tidak mungkin ini kalau nggak punya keyakinan yang lain. Ternyata betul, dia punya keyakinan mengimani Tuhannya Musa alaihissalam, tetapi yaktumu imanahu, termasuk orang yang menyembunyikan imannya. Akhirnya Fir'aun pun murka dan memerintahkan para algojonya untuk membuat api yang besar. Disiapkanlah dandang wajan penggorengan yang besar. Disiapkan minyak yang sangat banyak. Minyak yang sudah sangat panas ini dijadikan ujian untuk keluarga Masyitah. Maka kata Fir'aun, Masyitah belakangan. Ya, kalau dia mau kembali murtad ke agamanya dulu, mengimani aku sebagai Tuhannya, berarti bebaskan keluarga ini dari siksa, dibakar api, digoreng di penggorengan. Tapi kalau dia tetap tidak mau, masukkan satu persatu. Masukkan dulu suaminya. Ya, masukkan dulu apa? Suaminya. Karena dihitung-hitung kalau ada suami, istri, 2 anak, itu biasanya yang lebih disayang mana, Pak? Suaminya atau anaknya, Pak? Tanya sama ibu-ibu nanti di belakangnya. Dek, kalau saya disiksa sama anak-anak kita disiksa, kamu pengen nengok yang mana duluan yang disiksa? Itu biasanya suami dulu. Karena dibandingkan anak-anak, suami tidak terlalu lebih semuanya disayang, tapi kalau suruh milih biasanya milih yang mana, Pak? Milih yang anak. Siksa dulu suaminya. Suaminya dulu dimasukkan. Wah, menangis Masyitah. Putranya juga menangis. Tapi Masyitah tetap tegar. Sampai kedua anaknya juga sama. Sampai ibunda Masyitah juga. Allahu Akbar. Jadi semua penyiksaan ini hanya karena mereka mengucapkan Tuhan kami Allah. Maka Allah balas dengan kuburannya yang tercium wangi di saat Nabi Isra tadi. Kita tidak tahu entah kuburannya ada di mana. Yang tahu ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Ini yang pertama, saudaraku yang dimuliakan Allah, gara-gara iman, karena la ilaha illallah sampai rela berkorban nyawa. Kisah yang kedua yang beriman dan kemudian dibakar api, ya Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua sepakat tentang keberadaan Nabi Ibrahim. Yahudi pun percaya Ibrahim itu ada, Nasrani juga percaya Nabi Ibrahim itu ada. Apalagi kita kaum muslimin, semua agama mengklaim mengikuti Nabi Ibrahim. Maka Al-Quran menyebutkan
Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Lihat kata Allah, itu Ibrahim alaihi salam bukanlah seorang Yahudi. Ibrahim alaihi salam bukan juga seorang Nasrani. Karena tidak mungkin Yahudi muncul kan setelahnya, Nasrani kan muncul setelahnya. Bapaknya Nabi Ibrahim jauh ribuan tahun sebelum itu. Maka tak mungkin yang hidup ribuan tahun dinisbatkan kepada yang muncul belakangan. Tapi Al-Quran mengatakan Ibrahim kana hanifan muslimah. Ibrahim adalah seorang hamba Allah, nabi yang hanif, yang lurus, muslimah, tunduk kepada Tuhannya, orang yang tunduk kepada Tuhannya. Ibrahim alaihissalam sejak dari kecil memang Allah sudah jaga fitrahnya. Orang tuanya itu punya profesi membuat patung, ya, namanya Azar, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, beserta saudara kandungnya 3 orang. Ibrahim ini punya saudara kandung 3 orang, jadi anaknya 3, laki-lakinya 3, yang kakak dan adiknya Ibrahim juga. Itu setiap hari hampir, kata Imam Ibnu Katsir, disuruh bapaknya untuk jualan Tuhan di pasar. Jualan apa, Pak? Tuhan di pasar. Jadi bapaknya kalau sudah buat patung, nanti bapaknya bilang, Im, nih jualin ya sama saudara-saudaranya yang lain. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir nama saudara-saudaranya di pasar. Yang uniknya adalah setiap kali mereka bertiga bersaudara itu jualan Tuhan di pasar, Ibrahim itu selalu pulang, gak pernah laku Tuhannya. Gak pernah apa? Laku Tuhannya. Sementara saudaranya yang lain jualannya laku, berarti punya bakat dia. Jualan apa? Jualan Tuhan. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir, kenapa Ibrahim gak pernah laku jualan? Karena cara jualannya gak mungkin ada orang yang pengen beli. Ibrahim alaihissalam kalau di pasar masih anak-anak ini, dia bilang, ayo siapa yang mau beli batu, siapa yang mau beli batu, batu ndak guna ini, siapa yang mau? Akhirnya ndak ada orang yang mau beli, ndak ada orang yang mau beli. Dari kecil Allah sudah jaga fitrahnya Ibrahim alaihissalam, sampai pada suatu hari Namrud mengadakan pesta besar-besaran. Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran, ya, pesta besar-besaran yang melibatkan seluruh penduduk Babilonia. Nah, dalam kondisi seperti inilah kemudian dalam surah Al-Ankabut Allah sebutkan dari ayat 26 sampai 27, kemudian Al-Anbiya 71-73. Dalam kondisi seperti ini kota Babilonia ramai ngumpul di satu titik, tempat ibadah menyembah Tuhan-Tuhannya pun sepi. Di sanalah Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan patung-patung itu dan disisakan yang paling besar. Digantungkanlah faksunnya, kapaknya di sana. Selesai dari pesta besar negeri itu, mungkin pesta-pesta apa begitu, mereka terkejut bukan main karena Tuhannya sudah berantakan. Yang sebagian bahkan sudah pecah. Terus dicari tahu siapa yang melakukannya ini oleh para intel-intelnya, sehingga intelnya mengatakan, saya mendengar ada satu pemuda di negeri ini, di kota ini, namanya Ibrahim. Dia kemungkinan besar karena waktu acara dia tidak ikut. Ya coba datangkan Ibrahim, kita tanya. Maka Ibrahim alaihissalam menunjuk apa tadi, patung yang paling besar tadi, dan mengatakan, qal bal fa'alahu kabiruhum hadza. Sambil berisyarat begini nih Pak, sambil berisyarat begini nih, ya, ini namanya tauriah. Tauriah, apa yang diucapkan tidak seperti yang diniatkan, tapi orang yang memahaminya memahami apa yang diucapkan, bukan memahami apa yang disimpan dalam hati. Jadi nunjuknya pakai jempol. Jadi kata Ibrahim,
Justru tanya saja sama yang ini, yang Tuhan besar ini. Loh, enggak bisa, dia nggak bisa bicara. Oh, nggak bisa bicara. Bal fa'alahum kabiruhum hadza. Seperti orang Jawa nih, nunjuknya begini nih. Ya, kalau orang Lampung katanya nggak boleh nunjuk begini katanya ya. Gitu. Kalau begini katanya ini malah ngajak kelahi katanya. Maksudnya tuh ke belakang katanya gitu ya. Nah, kalau orang Jawa itu seringkali nunjuknya pakai jempol. Maka kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yo, yang lakukan yang besar ini. Orang-orang di Babilonia memahami ucapannya Ibrahim, yang besar ini maksudnya siapa? Berhala yang paling besar. Tapi yang dimaksud Ibrahim alaihissalam tuh ini loh, yang lakukan nih jempol yang gede ini loh. Karena kapak itu kalau dipegang nggak pakai jempol tangan kita, Pak, nggak punya kekuatan. Bapak pegang golok, kalau nggak ada jempolnya, mohon maaf, nggak ada kekuatannya ini. Jadi kekuatannya alat penghancur itu, entah pedang, entah golok, entah kapak, kalau sudah diikat pakai jempol, maka nunjuknya pakai jempol. Ini dalam bahasa kita disebut tauriyah. Ya, makanya Nabi Ibrahim itu kan dalam hadisnya mengatakan ketika kita nanti minta syafaat ke Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, kadzibtu 'ala Allah salasa kadzabat. Saya sudah pernah berbohong 3 kali. Itu sebenarnya bohong yang dimaksud Nabi Ibrahim itu bukan bohong seperti kebanyakan kita. Kalau kita ini kan bohong betul-betul bohong, bukan kita ding Pak, orang-orang di luar sana lah misalnya. Kalau di sini kayaknya enggak ya, itu kan enggak ada yang bohong di sini ya, enggak ngaku lagi. Ya kita lah semua, kita ini pernah bohong, memang betul-betul bohong. Kalau Nabi Ibrahim tuh bohongnya bohong tauriyah, seperti tadi ini, yang lakukan yang besar ini. Maksudnya yang besar ini yang mana? Maksud Ibrahim adalah ya ini tangan ini nih, jempol ini nih. Tapi yang memahami, oh ini Tuhan ini, ya itu kan terserah yang mendengar kan gitu ya. Terus Nabi Ibrahim ditanya siapa perempuan ini, kata Ibrahim, dia saudariku, maksudnya saudari seiman. Tapi orang yang dengar fahamnya saudari kan kandung, ya terserah yang memahami. Tapi itu tidak bohong sebenarnya, tauriyah. Gara-gara ini kemudian Nabi Ibrahim diikat dengan api, dengan tali. Api sudah dihidupkan dulu, kayu sudah dinyalakan dulu, dibakar, itu besar betul. Diikatlah Ibrahim alaihi salam, dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kondisi terikat. Dan Ibrahim alaihissalam dilemparkan dengan manjanik karena apinya cukup besar, tidak bisa langsung didatangi. Lemparkan dengan manjanik, terikatlah Ibrahim alaihissalam. Wa dzakara ba'du salafi anna Jibril arada lahu fil hawa. Maka dalam kondisi dilemparkan dengan manjanik ketika Nabi Ibrahim sedang berada di udara, belum masuk ke kobaran api, Jibril alaihissalam datang menawarkan pertolongan. Jibril berkata, alaka hajatun Ibrahim, badanmu terikat, tanganmu terikat, di depan sana ada kobaran api yang sangat besar. Alaka hajatun, apa kamu butuh bantuan? Kata malaikat Jibril alaihissalam. Apa jawab Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala, kalau kamu, mohon maaf, saya enggak butuh bantuanmu. Tapi kalau Allah, iya, saya butuh bantuan Allah saat ini. Masya Allah. Ini namanya tauhid, Pak. Padahal yang bantu siapa ini? Setan atau malaikat? Yang bantu malaikat. Oh, kadang orang dalam kondisi begini, setan-setan menawarkan bantuan, ambil sajalah. Ya, setan nawarkan bantuan apa? Ambil saja. Padahal yang namanya setan kalau sudah nawarkan bantuan, nggak ada yang namanya gratisan, pasti ada yang dikorbankan itu. Nah ini yang nolong malaikat, hamba Allah yang mulia. Itu saja kata malaikat, kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, kalau kamu, mohon maaf, saya belum butuh bantuan. Tapi kalau bantuannya Allah, iya saya sangat butuh hari ini. Tauhid.
Maka Ibrahim kemudian mengucapkan doa yang sampai hari ini doa itu diabadikan dalam Al-Quran dan lewat lisan Rasulullah SAW, diucapkan dalam kondisi yang terdesak. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Quran surat Ali Imran. Ya, jadi ucapan hasbunallah, hasbiyallah itu pertama kali diucapkan ketika Nabi Ibrahim mau dibakar api. Maka apinya sangat besar betul, 3 hari 3 malam belum mati api ini, kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Sampai binatang-binatang datang ingin memadamkan api yang membakar Nabi Allah, kekasih Allah Ibrahim, kecuali satu hewan namanya wazagh. Wazaghah bahasa hadisnya disebut wazaghah. Wazaghah itu kalau Bapak Ibu buka Google itu ini apa namanya, tokek ya, tokek, kakaknya cicak ya, kakaknya cicak. Nah, makanya kita diperintahkan untuk membunuh tokek. Kenapa? Karena uqtulul wazagh, kata Nabi dalam hadis, uqtulul wazagh, bunuhlah tokek. Tahu tokek ya? Yang bunyinya gimana? Tokek itu ya. Yang tokek itu, bunuhlah tokek. Fa innahu kana yanfukhu ala Ibrahim an-nara. Karena ketika semua binatang datang untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim, bahkan semut pun ikut menyiramkan air dengan sungut-sungut yang ada itu di kepalanya, meskipun kecil. Nggak apa-apa, bukan masalahnya padam api atau tidak, yang penting saya sedang menolong kekasih Allah, meskipun pertolongan ini tidak seberapa. Jadi yang dilihat itu bukan besarnya, tetapi usaha untuk menolong kekasih Allah, menolong agama Allah. Berbeda dengan tokek, malah justru meniup api yang membakar Ibrahim sampai justru lebih besar. Maka Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam Sahih Muslim, nah hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, itu ada keutamaan membunuh tokek. Kalau sekali pukul pahalanya 100 kebaikan. Pukul kedua mati pahalanya 70. Pukul ketiga mati pahalanya 50. 4 kali pukul. Malah yang lucu itu kalau dipukul berkali-kali tidak mati-mati, karena kitanya yang lompat-lompat ketakutan. Ya, jadi ini keutamaan membunuh apa? Tokek. Sebagian mengartikan wazagho itu dengan cicak. Ya, nah ini yang ini. Meskipun ya di kamus-kamus Arab wazagho itu artinya tokek, bukan cicak. Ya intinya cicak dan tokek juga ya buruk lah ya, karena bisa menyebarkan virus atau menyebarkan penyakit. Ini yang kisah yang ketiga sekarang. Jadi ini 2 kisah karena mengucapkan Tuhan kami Allah, mereka mendapatkan ujian, dibakar dengan api. Yang satu meninggal, yang satu selamat. Yang ketiga adalah ashabul ukhdud, mereka yang disiksa di dalam api karena mengucapkan Tuhan kami Allah, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Buruj, dan Nabi SAW sebutkan kisah ini di dalam hadisnya. Al-Qurtubi juga bawakan kisah ini. Ini kejadian 2 pendapat ulama. Yang pertama terjadi di Babilonia, Irak, yaitu pada masa kerajaan yang sangat zalim namanya Bukhtun Nasr. Raja Bukhtun Nasr yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan, harus disembah oleh rakyatnya, sehingga pada waktu itu kaum Yahudi menolak menyembah Bukhtun Nasr. Kaum Yahudi menolak menyembah Bukhtun Nasr, sehingga kemudian Bukhtun Nasr pun marah dan mengazab mereka dengan dibakar api. Ya, dibakar oleh
api. Ini kisah yang pertama, tapi di dalam hadisnya tidak banyak disebutkan tentang ini. Yang paling banyak disebutkan dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, juga oleh ulama-ulama ahli hadis yang lain seperti Imam Muslim dari sahabat Suhaib Ar-Rumi dari Nabi SAW. Jadi Rasulullah sendiri yang langsung menceritakan tentang ayat ini. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Kata Nabi SAW, kana malikun fi man kana qablakum. Dulu ada seorang raja yang berkuasa sebelum kalian, kata Rasulullah SAW. Wa kana lahu sahirun. Raja ini punya tukang-tukang sihir. Karena biasanya penguasa itu dekat dengan yang seperti ini, punya penasehat spiritual katanya. Nah, rata-rata para pemimpin itu penguasa apalagi raja itu punya penasehat spiritual. Kalau dia rajanya zolim, biasanya penasehat spiritualnya itu penyihir. Kalau rajanya itu adil, punya rasa takut kepada Tuhan, biasanya penasehat spiritualnya itu tokoh agama. Tergantung watak rajanya seperti apa. Nah, ini rajanya zalim luar biasa, namanya Dzunwas. Raja ini namanya Dzunwas yang memerintah negeri Yaman. Penduduknya disebut dengan Tuba'. Penduduknya disebut dengan Tuba', penduduk Tuba'. Raja Dzunwas melihat penyihirnya ini, tukang-tukang sihirnya ini, dukun-dukunnya ini sudah tua. Maka kata Nabi, falamma kabura sahir, ketika penyihirnya ini sudah tua dan hampir mati, ini menunjukkan bahwa sesakti-saktinya tukang sihir tidak bisa melawan penuaan dalam dirinya. Nah, tua ini sunnah kauniyah Allah. Ini tua ini hukum alamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secerdas-cerdasnya profesor, Bapak Ibu, ya, menemukan banyak sekali teknologi canggih, tetap saja dia tidak bisa menolak penuaan. Mungkin dia bisa temukan apa tuh namanya, regenerasi sel ya, namanya regenerasi sel ya, atau apa namanya? Ya, jadi sel itu bisa diperbaiki lagi supaya sehat terus badannya. Tapi tetap meskipun selnya prima lagi, nampak seperti sel anak-anak 20 tahun, 17 tahun, badan gak bisa nolak tua. Uban tetap tumbuh di kepalanya. Karena ini sunnah kauniyah dari Allah. Penyihir yang sakti mandraguna, sesakti apapun, tetap tidak bisa menolak dan menghindar dari tua. Ya, karena ini ketetapan siklus manusia yang harus kita alami. Itu ya. Jadi makanya kalau sudah berumur silakan sadar diri. Apalagi uban di kepala sudah makin banyak, segera persiapkan bekal. Apalagi umur sudah 60, karena penyesalan penghuni neraka itu gara-gara salah satunya tidak memanfaatkan apa? Usia. Allah sebutkan di surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa hum yastarikhuna fiha." Dan mereka penghuni neraka berteriak sekencang-kencangnya teriakan, "Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, tolong keluarkan kami dari neraka, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Kami berjanji mau beramal kalau dikeluarkan dari neraka, menggantikan hari-hari kami dahulu di dunia yang sibuk dengan dunia, bahkan lupa dengan akhiratnya. Maka Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah panjangkan umurmu sampai harusnya umur itu cukup membuat kamu sadar?
Kata para ulama ahli tafsir, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan yang lainnya, bukankah kami telah panjangkan umurmu sampai 60 tahun? Harusnya umur 60 tahun sudah cukup sadar. Wajakumun nadhir, dan pemberi peringatan juga sudah datang kepadamu. Uban-uban yang ada di kepala kita. Ini uban-uban yang ada di kepala kita ini sebenarnya memberikan peringatan. Alhamdulillah bapak-bapak uban sudah pada sadar semua pagi ini ya. Alhamdulillah. Yang belum berubahan ditunggu apa? Tunggu sadarnya. Alhamdulillah. Taib, ini sahir. Maka kata penyihir, ini qad kaburtu. Saya sudah berumur. Saya sudah tua. Wa hadara ajali. Sebentar lagi ajalku akan tiba. Maka fadfa' ilayya ghulaman fali'u'am limahu sihra. Wahai paduka raja, tolong carikan aku anak muda yang cerdas di negeri ini, di Yaman, yang dapat mewarisi ilmu sihirku. Maka raja pun langsung mencari mana anak yang paling cerdas untuk dijadikan kandidat setelahnya. Karena harus dicari yang paling cerdas. Ketemulah anak muda ini. Sampai kemudian anak muda ini terpilih menjadi orang terhormat di negeri ini. Rajanya namanya Dzunwas, ya. Raja yang kemudian memerintah dengan kezoliman. Rakyat negeri Yaman ketika itu beragama Nasrani. Jadi rakyat negeri Yaman ini beragama apa? Nasrani. Jadi ahli kitab. Tapi rajanya berbeda. Karena sudah dipengaruhi oleh tukang sihir, maka rajanya zalim, bahkan mengklaim sebagai Tuhan, bahkan menyembah Tuhan yang lain. Disebutkan di sini nama Tuhan yang dibuat, namanya Utuna, namanya Atuna ya, tergantung cara bacanya lah ya. Ini tidak ada harokatnya soalnya ya. Nama Tuhannya apa? Atuna atau Utuna. Semua dipaksa untuk nyembah Tuhan ini. Nah, karena dia kuat, salah satu faktor jadi penguat kekuasaannya adalah tukang sihir. Si pemuda ini pun mau tidak mau dia belajar sihir. Tapi yang menarik, di setiap perjalanannya untuk belajar ke tempat tukang sihir, dia selalu melewati tenda rahib yang mengajarkan agama ini. Maka dia kemudian mampir dengarkan petua-petua rahib. Terus setelah itu agak terlambat datang ke tukang sihir. Begitu setiap hari. Kalau terlambat ke tukang sihir, jam belajar, penyihirnya marah. Ya, nanti alasannya dibuat-buat macam-macam. Maka kata rahib, si ahli ibadah yang mengajarkan agama Allah ini, dia katakan, begini saja, kalau kamu nanti dimarahi oleh tukang sihir, bilang saja, keluarga saya ada kebutuhan sehingga saya datangnya agak terlambat, dan begitu seterusnya. Sampai suatu hari kata Nabi, fabainama huwa dhatu yaumin idh ata ala dabbatin fadhi'atin 'azimatin qad habasatin nas. Di tengah perjalanan suatu hari, anak muda ini mendapati ada seekor binatang yang besar sekali, dan itu menahan perjalanan orang-orang yang melewati jalan ini. Karena binatang ini buas, dia siap memangsa manusia, menerkam manusia. Maka orang takut melewati jalan itu. Binatangnya juga nampak. Kata si pemuda ini tidak tahu mana sebenarnya yang lebih benar, apakah ajarannya tukang sihir atau ajarannya si rahib ahli ibadah ini. Maka sambil mengambil kerikil yang sangat kecil, si pemuda ini mengatakan, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika wa arda min amri sahir faqtul hadhihi dabah. Ya Allah, seandainya ajaran ahli ibadah itu lebih kau cintai dan lebih kau ridai daripada ilmu sihir yang aku pelajari, ya Allah, maka tolong bunuhlah binatang buas ini yang sangat besar ini dengan batu kerikil yang kecil ini. Dilemparkanlah batu kerikil kecil itu, tak mengenai kepala. Ukurannya nggak bikin benjol Pak, karena kecil. Tetapi kerikil yang kecil tadi tiba-tiba membunuh binatang besar ini.
Di saat itulah kemudian si pemuda ini yakin betul bahwa ilmu sihir ini sesat, ilmu sihir ini menyimpang. Maka dia fokus belajar kepada si rahib. Perbuatan ini membuat murka. Sampai kemudian kesaktian pemuda ini namanya karomah terdengar di seantero penduduk Yaman, sehingga orang banyak datang minta. Namanya orang sakti itu selalu didatangi, Pak. Yang separuh sakti saja didatangi, yang pura-pura sakti saja didatangi. Apalagi di Indonesia, ngaku pura sakti itu udah penuh tuh, Pak, rumah. Ya, yang minta doa lah, apalah macam-macam sudah. Ya, ini fitnahnya orang sakti. Padahal ini karomah. Ya silakan karomah. Nah, akhirnya terdengarlah berita kalau anak muda ini dapat mengobati orang yang sakit. Salah satu menteri dari Raja Dzunwas itu mengalami kebutaan di masa tuanya. Maka menteri ini pun mencari anak muda ini, minta supaya bisa disembuhkan butanya. Menteri ini lupa kalau di depan dia tiap hari ada Tuhan. Yaitu Tuhan siapa? Dzunwas. Tapi Tuhan Dzunwas juga nggak bisa menyembuhkan penyakit matanya. Jadi sebenarnya ini Tuhan palsu, Pak. Ya, tapi tadi masih nggak tahu malu, masih mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nyobati menterinya yang buta masa tua saja tidak bisa. Maka si menteri ini pun datang menemui anak muda, minta supaya disembuhkan. Anak muda ini mengatakan, ma ana ashfi ahadan. Saya nggak bisa nyembuhkan orang. Loh, tapi banyak orang yang sembuh ketika datang ke rumahmu ini. Anak muda mengatakan, innama yashfillahu azza wa jal. Yang nyembuhkan itu Tuhanku, Allah azza wa jal. Kalau kamu mau beriman pada Tuhanku, ya insya Allah Tuhanku akan menyembuhkan kamu. Oh ya sudah, kalau begitu saya beriman, saya minta kepada Tuhanmu Allah agar menyembuhkan mata saya. Akhirnya berimanlah si menteri. Masya Allah Bapak Ibu, itu mata yang buta langsung sembuh, cering. Ketika sembuh, si menteri ini pun biasa aktivitas hariannya menghadap raja. Maka sang Raja Dzunwas heran, kebingungan, kok bisa matamu melihat lagi, ngelihat lagi? Siapa yang menyembuhkan? Tuhanku. Oh saya berarti ya? Bukan. Karena kamu nggak bisa. Tuhanmu siapa? Allah, Rabbi. Ana la. Siapa? Rabbi wa rabbukallah. Yang menyembuhkan itu Tuhanku dan Tuhanmu. Allah. Marah betul raja ini. Karena dia sudah terlanjur minta akta notaris kalau jadi Tuhan. Ya, ada sertifikatnya. Ini Tuhan nih, pokoknya nggak boleh ada yang tentang. Ternyata ada menterinya yang bilang Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu itu sebenarnya Allah. Inilah yang mengembalikan mata saya bisa melihat lagi. Marah betul Raja Dzunwas, sehingga disiksalah raja ini. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Setelah disiksa demikian ganasnya, si menteri ini akhirnya ngaku juga, anak muda itulah yang ngobati saya, yang diajari ilmu sihir. Anak muda pun kemudian sama, ngaku ilmunya dari mana? Dari si rahib. 3 orang inilah yang diazab oleh Raja Durjana. Menterinya mati, kemudian apa tadi? Rahibnya mati, ghulam. Nah ini yang menarik. Raja masih sayang, Raja Dzunwas masih sayang kepada si ghulam ini. Karena bagaimanapun, biar bagaimanapun, nih anak muda paling cerdas di negeri ini. Dia kandidat satu-satunya penerus ilmu sihir. Kalau sampai dia mati, susah lagi nyari kadernya nanti. Ngulang lagi dari awal. Maka akhirnya dia bilang begini kepada tentaranya, bawa dia ke atas bukit. Ini hadisnya panjang ya Pak, saya singkat-singkat saja. Bawa dia ke atas bukit. Kalau sudah sampai di atas bukit, taruh di pinggir jurang. Jika dia takut ya mati, maka dan mau kembali ke agama nenek moyang, mau mengikuti saya, mau belajar sihir lagi, bawa lagi balik ke istana biar dia belajar ilmu sihir. Di atas tebing
Anak muda ini mengatakan, berdoa minta pada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari mereka, pasukan-pasukan ini, dengan cara apapun yang kau kehendaki, silakan. Tiba-tiba mereka yang ada di atas tebing tadi mengalami goncangan, tanah-tanahnya bergetar, tidak tahu demikian dahsyatnya, sehingga melemparkan pasukan-pasukan ini justru mati jatuh ke bawah tebing. Anak muda ini malah sehat walafiat. Balik lagi ke kerajaan, Dzunwas pun terkejut. Kok kamu tidak mati? Malah tentara-tentaranya yang mati. Maka kata Raja Dzunwas, bawa dia ke tengah lautan. Kalau dia tidak mau kembali, tenggelamkan. Dibawa ke tengah lautan dengan perahu, dia pun berdoa lagi, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari mereka-mereka ini dengan cara apapun yang kau kehendaki, silakan. Tiba-tiba bergelombanglah lautan itu, goncang dengan kuat, semua yang di perahu pun terbalik jungkar, kecuali anak muda ini selamat. Datang lagi, sampai raja ini bingung, pakai cara apa lagi saya harus menyiksa. Lihat jamaah sekalian, ini terakhir nih, sudah dit. Ya, cara apa lagi saya harus siksa supaya ini anak kembali? Kata si anak muda ini, katanya dia bilang gini, lasta biqatili hatta taf'al ma amaruka bih. Wahai Raja Dzunwas, kau sekali-kali nggak akan pernah bisa membunuhku. Rahib kemarin sudah mati dibunuh, menteri sudah mati dibunuh, dan dua-duanya mati dibunuh digergaji, Pak. Dari kepalanya belah jadi dua. Kata Nabi SAW, fawadha'al minsyar fi mafriqi ra'sihi hatta waqa syaqah. Maka digergajilah kepala rahib dan menteri tadi sampai terbelahlah dua badannya. A'udzubillah. Maka gimana caranya? Caranya, kalau kamu ingin bunuh saya, katanya, kamu sekali-kali tidak bisa. Terus gimana caranya? Caranya adalah kau kumpulkan penduduk rakyat ini. Total semuanya hampir 20.000. Kata Imam Ibnu Katsir, di sini disebutkan hampir total faqutila minhum qariban min 20.000. Hampir 20.000 orang yang menyaksikan ini. Kumpulkan mereka negeri ini, terus salib saya di tengah-tengah lapangan. Setelah itu ambil anak panah ini, panahlah saya, tapi sebelum memanah Anda harus mengucapkan satu lafaz. Apa lafadznya? Bismillahirrabbilghulam. Sebutkan kata Bismillah Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya si ghulam ini. Kata si Raja Dzunwas, wah enggak apa-apalah, kalau emang kamu mati aman nanti saya, Tuhan enggak ada lagi yang mengancam nih statusnya, kan gitu kan ya. Maka dikumpulkan semua, dia tidak pernah mengira yang akan terjadi setelah itu. 20.000 rakyatnya dikumpulkan. Dengan suara yang lantang sang raja membidikkan anak panah, dia ucapkan Bismillahirrabbilghulam, demi nama Tuhan Allah, Tuhannya anak muda ini. Panah itu meleset, Pak. Meleset, nggak kena di dada, nggak kena di perut, nggak kena di kaki, meleset. Berarti ini nggak titis-titis amat, nggak gapah-gapah amat, cuma meleset kena pelipisnya. Harusnya hitungannya nggak mati, wong cuma kena pelipisnya. Untuk menjadi bukti manusia, kena pelipisnya, luka sedikit, ghulam ini pun meninggal dunia. Karena kalau kena dada, kena jantung, orang akan mengatakan, oh patutlah mati karena kena jantung. Tapi ini cuma kena pelipis, harusnya tidak mati, paling tahu gitu sedikit kan ya gitu. Tapi kok meninggal, sebagai pemberitahuan bahwa yang mematikan itu bukan anak panah ini, yang mematikan bukan Raja Dzunwas, tapi yang mematikan anak muda ini adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkejut bukan main Raja Dzunwas. 20.000 warganya semuanya beriman. 3 orang gugur, 20.000 digantikan semuanya beriman. Marah betul Raja Dzunwas, disiapkan api yang sangat besar, mereka diikat satu persatu. Yang mau tunduk kembali, ndak apa-apa selamat, tapi yang ndak mau tunduk semuanya harus mati. Ternyata
Tidak ada satupun yang mau kembali ke yang dulu, tunduk, tidak ada. Sehingga 20.000 itu semuanya dicelupkan masuk ke dalam kobaran api, meninggal. Selamatlah satu orang, namanya Dzu Sa'lab. Satu orang ini kabur ke negeri Syam, minta tolong kepada Raja Romawi yang sama agamanya Nasrani, namanya Heraklius. Raja, tolong kami gara-gara menganut agama ini disiksa oleh Raja Dzunuwas. Dia minta supaya nyembah dia, kami semua mati, cuma saya selamat. Maka Heraklius mengirimkan surat kepada bawahannya, Raja Habasyah, sama-sama beragama Nasrani yang dekat dengan Yaman. Karena kalau ke Romawi terlalu jauh rentan kendalinya, untuk nolong banyak biaya yang harus dikeluarkan. Maka Raja Heraklius mengirimkan surat untuk membantu rakyat Yaman yang sudah dibakar hidup-hidup 20.000 oleh Dzunuwas hanya karena dipaksa mengimani jadi Tuhan Dzunuwas. Maka dikirimkan surat, diberikan ke Raja Habasyah, namanya Najasyi. Najasyi kemudian tugaskan 2 komandan perangnya yang paling terkenal, terlatih. Satu namanya Aryad, yang satu namanya Abraha. Satu namanya Aryad, yang satu namanya Abraha. 2 komandan besar ini pun berhasil menumpas kekejaman Dzunuwas, dan akhirnya Abraha menjadi raja di negeri Yaman. Setelah itu Abraha mati karena dilempar oleh burung. Coba kisahnya nyambung ke sana. Allahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hikmahnya apa? Ambil sendiri-sendirilah karena sudah titit-titit ya. Hikmahnya ambil sendiri-sendiri karena sudah titit-titit. Tapi semoga ini manfaat untuk kita, saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Jadi di satu sisi Abraha itu menjadi pahlawan bagi rakyat negeri Yaman, tapi di sisi yang lain Abraha jadi orang yang dimurkai karena ingin menghancurkan Ka'bah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam.